Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, segenap santri pondok pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tema, yaitu jangan eksploitasi tenaga dan badan. Apa maksud dengan eksploitasi? Ini penting saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kitab. Eksploitasi tenaga dan badan itu maksudnya adalah mempergunakan tenaga dan badan di luar kewajaran. Memang kita katakan tadi malam bahwa kita harus bergadang, kita harus belajar dengan maksimal. Oke, kita sepakat itu. Namun jangan sampai terlalu berlebihan. Jangan terlalu offset. Itu namanya eksploitasi. Tenaganya satu misal, sebenarnya dia mampu, kalau dihitung dengan angka satu misal, dia mampunya hanya 50, kemudian tenaganya diporsir sampai melebihi di angka 60. Nah, ini namanya eksploitasi. Terlalu menggunakan tenaga dan badan di luar jangkauannya, di luar kemampuannya. Kita baca di halaman 55, yaitu qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wala yujhida lan nyento orang ngangelaken sapa talibul ilmi. Wala yujhida lan nyento orang ngangelaken sapa talibul ilmi nafsahu ing awake talib juhdan kelawan kangelan. Wala yud'ifa lan ojo ngapesaken sapa talib an-nafsa ing awak hatta yang kotia sehingga nyento dadi pekot opo awak, hatta yang kotia sehingga nyento dadi pekot opo awak anil amali saking ngelakone. Bal yastamilu balik nglakoni sapa talib arifqa ing alon-alon fi dzalika ing dalem mengkono loro ilmu. Kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang mencari ilmu diharapkan harus memaksimalkan waktunya. Jadi ketika belajar dia benar-benar serius, ketika menghafal dia benar-benar serius. Bahkan sampai dibilang harus bergadang. Iya, harus bergadang. Hanya saja dia juga harus mengerti seberapa jauh tenaga, seberapa jauh kekuatan yang ia punya. Jika sudah ngantuk maka tidak usah dipaksakan, ya tidur. Kalau sudah kesel, sudah capek, tidak usah dipaksakan, ya istirahat. Kalau dipaksakan, pokoknya saya harus selesai ini, padahal sudah pusing sampai sudah capek sembarang kalir, mata sudah merah, mulut sudah wai-wayan, sudah wah gitu ya. Temennya yang lihat itu juga rada-rada gimana gitu. Apalagi wai-wayan nggak sikatan sampai 1 bulan gitu. Wah, jangankan temennya, Cica pun juga pingsan ya. Wah, maka tidak usah dipaksakan.
tetap sampean berusaha belajar dengan maksimal, namun perlu dilihat kapasitas kekuatannya. Kalau kuat belajar 2 jam ya belajar 2 jam. Kalau belajar 2 jam habis itu dia pusing kok diteruskan. Nah, ini namanya mengeksploitasi tenaga dan badan. Tidak boleh kayak gitu. Jangan sampai kita mengorbankan badan kita. Kenapa? Karena badan kita juga punya hak. Mata ini juga punya hak. Jadi di samping sampean matanya digunakan untuk belajar, mata sampean juga punya hak untuk refreshing. Mata sampean itu juga punya hak untuk menikmati pemandangan contohnya. Biasanya mata itu akan merasa terrefreshkan apabila melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, terutama yang warna hijau, daun kayak gitu. Seneng. Makanya kalau kita tinggal di kota biasanya lihat kiri tembok, lihat kanan tembok, lihat atas tembok, lihat bawah tembok. Kemudian kebisingan, kemacetan macam-macam. Nin kemana-mana macet. Terkadang otak kita juga sempit, mata kita pun juga makanya kehidupan di desa itu enak. Malam masih bisa mendengarkan suara jangkrik, suara kodok gitu kan. Ini jarang sekali sampean bisa mendengar hal itu di kota. Nah, terkadang jiwa kita akan merasa tenang ketika mendengarkan hal itu. Maka jangan terlalu diporsir tenaganya. Nanti kalau diporsir, maka akan rugi sendiri. Ibaratnya begini, seorang yang menciptakan sesuatu itu punya daya kekuatan. Kayak sepeda motor. Sepeda motor itu kan ada speedometernya. Speedometer untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa kilometer yang sudah dia tempuh. Kalau nanti melebihi dari itu semua, maka nanti akan rusak. Kenapa? Itu limitnya. Manusia juga ada limitnya. Limit itu batas. Ada batasannya juga, tidak bisa sampai diporsir. Kayak dulu ketika zaman penjajahan, manusia itu diporsir, disuruh kerja. Istirahat cuma 4 jam, habis itu langsung kerja. Langsung kerja berarti 1 hari 1 malam itu dia bekerja 20 jam non-stop. Dan selama 1 minggu tanpa libur, 7 hari non-stop. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Akhirnya banyak orang-orang yang meninggal ketika itu. Ketika masa-masa penjajahan itu. Jadi kerja paksa, ada tanam paksa, ada kerja paksa. Disuruh bangun ini, bangun ini, bangun ini dengan alat yang sederhana. Gotong gotong batu yang besar dengan alat seadanya. Akhirnya banyak yang meninggal di situ. Nah, manusia tidak bisa seperti itu. Harus sesuai dengan limitnya. Nah, kalau diterus-teruskan seperti itu, maka nanti efeknya di masa mendatang. Sampean rajin membaca gitu kan. Baca terus. Bahkan lampu yang remang-remang sampean tetap baca. Pada akhirnya apa? Akhirnya yang akan menjadi korban adalah mata sampean. Moro-moro nanti atau mungkin rabun matanya. Nah, itu akan merugikan diri sendiri. Bal yasta'milu ar-rifqa fi dzalik. Tapi gunakanlah dengan lembut sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan limitnya. Warrifqu lan utawi alon-alon iku aslun azimun, pokok kang agung, fi jami'il asya'i ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Dan memperlakukan sesuatu dengan lembut, dengan alon-alon, itu adalah pondasi yang sangat agung di dalam segala aspek. Jadi yang penting alon-alon saja, tapi pasti. Sedikit demi sedikit tapi pasti. Kayak tadi malam itu yang saya contohkan, batu yang keras apabila dijatuhi tetes demi tetes air, alon-alon tapi terus, maka pada akhirnya batu itu akan berlubang. Ini pasti. Jadi yang terpenting itu adalah istiqomah.
Jangan terlalu diporsir di satu hari itu, habis itu tidak melakukannya lagi. Biasanya yang kayak demikian itu adalah tipikal siswa yang SKS. Jadi belajarnya itu SKS. Belajarnya adalah yang SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Jadi satu buku itu yang mau diujikan besok dibaca sudah. Wow. Pas malam itu sampai udah tidur itu. Akhirnya ketika waktu ujian ngantuk sudah. Ngerjakan ya sekenanya. Waktu pengumuman kelulusan tidak lulus. Kenapa? Ya SKS itu. Sistem kebut semalam. Coba belajar satu persatu. Sedikit demi sedikit. Mulai dari awal tahun, awal semester belajar. Satu hari belajar selembar satu misal. Besoknya lagi selembar. Begitu seterusnya. Tapi dengan serius. Meskipun sedikit tapi serius. Benar-benar masuk. Pelajaran yang dipelajari benar-benar masuk. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadad dinah, eling-eling setuhune iki agama iku matinun kokoh. Fa'awhilu mongko ngelakokno sira kabeh fihi ing dalem agama birifkin kelawan alon-alon. Rifkun itu artinya alon-alon. Berarti kalau rifki itu berarti lembut. Iya betul ini, saya ngasih tahu ini. Birifkin alon-alon. Wala tubghid lan ojo ketingaken wala tubghid lan ojo ketingaken seharusnya ada siro di sini tapi tidak apa-apa. Ala nafsi ka ing atase awaira ibadatallahi ta'ala ing nglakoni ibadah maring Allah ta'ala. Fa innal mumbitta mungkos tuhune wong kang dadi pegot kekuatane gegere la ardon ora bisa mekuataken sapa wong ing bumi kotoa tegese megotake sapa wong wala dhahran lan ora ing geger abeko netepaken sapa wong. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadad dinu matin. Bukankah agama ini, agama Islam ini adalah agama yang kuat, kokoh. Matin itu artinya kokoh. Fa'awhilu fihi birifkin, maka kerjakanlah ibadah-ibadah yang dituntut di dalam Islam itu dengan cara birifkin, lembut. Maksudnya lembut bagaimana? Enggak usah kasar-kasar. Jangan terlalu kasar. Contohnya begini. Ketika sholat, enggak usah yang terlalu kasar. Terlalu kasar dalam sholat bagaimana? Contohnya sholat dalam keadaan suara dikeraskan sekencang-kencangnya. Kenapa maksudnya kok dikencang-kencangkan? Biar orang terinspirasi untuk sholat juga. Tidak usah sampai sholat Bismillah sampai ini maaf ya, urat lehernya itu sampai kayak jempol gitu kan.
tidak usah. Atau mungkin memahami agama ini dengan keras, bahwa semuanya harus di bawah bom dan pedang. Pokoknya harus ini, kalau enggak akan dibom kayak gitu. Itu kan pemahaman orang-orang yang ekstremis. Orang yang ekstrim itu maksudnya bukan es krim ya, ekstrim. Kalau es krim itu ya manis. Ekstremis, orang-orang yang keras dalam memahami agama. Kalau tidak sholat maka harus dibom kayak gitu kan. Itu kan keras dalam memahami agama. Kalau enggak kalau tidak mengikuti hukum agama menurut mereka ya, hukum agama, padahal kan di situ daerah atau area khilafiyah, khilaf antara ulama, tapi dia menganggap ini tidak ada khilaf di sini, pokoknya harus kayak satu misal, ketika mereka mengatakan bahwa negara ini harus berbentuk khilafah kayak gitu. Kalau tidak khilafah maka semua orang dianggapnya kafir dan wajib halal darahnya, dibom tidak apa-apa. Itu namanya beragama dengan keras. Jangan demikian. Ada suatu cerita, ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar beliau ini melaksanakan ibadah, tapi ibadahnya terlalu ekstrim. Ada yang satu datang mengatakan, saya ini rajin puasa, maka saya tidak akan berbuka juga tidak akan sahur. Jadi terus disebut dengan wisol. Wisol itu maksudnya puasa yang nyambung. Jadi dari pagi sampai maghrib. Biasanya kan kalau kita berbuka, ini enggak, terus lanjut gitu. Ada yang menyatakan lagi satu sahabat lain, saya akan beribadah, tidak mau nikah. Pokoknya ibadah terus, tidak mau nikah. Satunya apa, saya lupa satunya. Intinya ketiga-tiganya ini ingin menunjukkan bahwa mereka itu kuat dalam ibadah. Apa kata Rasulullah? Saya ini adalah sebaik-baiknya orang. Tapi kalau saya puasa, maka saya berbuka. Saya juga menikah, kata Rasulullah. Saya menikah. Artinya apa? Harus seimbang. Jangan ibadah terus kemudian tidak bekerja. Salah juga. Dulu ada seorang laki-laki, kerjaannya itu ibadah di masjidnya Rasulullah SAW. Ditanyakan sama Rasulullah, ini orang ini siapa yang menafkahinya? Maksudnya yang ngengonin, ngasih makan itu siapa? Oh, ada saudaranya yang bekerja, kemudian hasil kerjanya itu diberikan juga kepada orang ini. Apa dawahnya Rasulullah? Sesungguhnya saudaranya yang bekerja itu jauh lebih baik daripada yang ibadah terus ini. Makanya harus seimbang. Ya ibadah jalan, kerja juga jalan. Dan jadikan kerja sambian sebagai sarana ibadah. Nah, itu. Jadikan kerja sambian itu sebagai sarana ibadah. Bagaimana caranya menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah? Maka niatkan bahwa saya bekerja ini untuk mencari nafkah supaya nanti saya kuat dalam beribadah kepada Allah. Sampean makan ya, sampean mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya makan ini dengan harapan mudah-mudahan saya kuat ngaji, kuat menghafalkan Al-Quran. Itu juga ibadah. Padahal itu kan pekerjaan dunia, tapi ibadah. Sampean tidur, sebelum tidur saya berdoa, ya Allah, saya tidur dalam rangka mengistirahatkan badan saya supaya besok saya bangun dalam keadaan fit, sehat. Kalau sehat maka saya belajar jadi enak. Itu juga ibadah. Maka tergantung dari niat. Wala tubghid ala nafsika ibadatillahi ta'ala. Maka jangan terlalu sebaliknya tadi kan berlebih-lebihan dalam ibadah sampai melupakan dunia. Yang satunya jangan sampai terlalu benci kepada ibadah. Ini namanya
ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Kalau kanan itu terlalu ibadah sampai meninggalkan semuanya. Jangan dikira orang yang rajin ibadah itu kemudian lurus-lurus saja pemahaman agamanya. Sampean tahu orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang keempat, sepupunya Rasulullah, sekaligus juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibunuh oleh siapa? Oleh orang penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Yang membunuhnya ini adalah orang yang hafal Quran, rajin ibadah, tahajudnya kencang. Tapi kok kenapa kemudian orang ini membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena pemahaman. Mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah keluar dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara cuman berdamai dengan orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdamai. Gara-gara itu kemudian dianggap sebagai orang yang murtad. Akhirnya dibunuh. Itu namanya ekstrim kanan. Jadi terlalu ekstrim di kanan. Ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini yang menganggap wah ibadah itu tak aja jasa dilakukan. Apa itu? Kayak gitu-gitu. Atau misal kayak gini. Kan orang sholat itu kan fungsinya untuk berzikir dengan kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah hati saya sudah tenang tanpa sholat? Ya udah, dosa sholat sudah kayak gitu. Itu kan yang ekstrim kiri, menganggap mengentengkan banyak hal. Jangan di sini, jangan di sini, tapi berada di tengah. Itu namanya ummatan wasata, yang berada di tengah. At-tawassut, ummatan wasata. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang ada di tengah-tengah. Itu yang paling bagus. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi tengah-tengah. Semuanya yang ada di tengah-tengah itu enak. Kecuali donat dan tangga Anda itu ya. Tidak enak tengah itu. Apa? Tengah itu tidak ada apa-apanya. Donat juga sama. Donat tengah bolong, tidak enak. Baru nyadar. Khairul umuri awsatuha. Maka harus seimbang. Fa innal mumbitta, maka sesungguhnya orang yang tadi itu yang memutuskan maksudnya putus dengan ibadah tadi, maka bumi itu tidak akan menerimanya dan ini apa maksudnya wala dhahran abqa ini? Saya kurang paham juga ini. Memotong atau memisahkan punggung. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud, saya juga tidak paham juga ini yang dimaksud bagaimana. Orang yang terlalu banyak mengeksploitasi, memporsir tenaga, maka kan nanti akan kecapean dan itu akan berpengaruh kepada punggungnya, punggung orang tadi. Wallahu a'lam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lan ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka utawi awaira iku matiyatuka tunggangan ira, farfuk mongko ngalon-ngalon sira biha kalawan nafsu, ragamu, badanmu itu adalah
tungganganmu, tumpaanmu, kendaraanmu. Maka farfuk biha, maka alon-alon, maka berlaku lembutlah kepadanya. Jangan jangan terlalu kasar kepada kepada tubuhnya, jangan. Jadi harus tahu diri berapa kekuatan yang ia punya, limit kekuatannya berapa, jangan melebihi limit yang ini. Contohnya begini, paling gampang saja. Sampean kalau punya truk, punya pick up, punya sepeda motor, punya bentor, itu kan pasti ada kapasitas limit. Maksudnya berapa maksimal yang bisa diangkut oleh kendaraan tadi. Kalau sepeda motor sampean itu hanya bisa ditumpangi oleh 300 kg barang satu misal, maka jangan sampai melebihi itu. Sudah sepeda motornya kecil, yang naik itu adalah gajah gitu satu misal, yang beratnya 1 ton gitu kan. Ya jalan, tapi paling jalan dari sini sampai sini, habis itu langsung rusak sudah semuanya. Kenapa? Karena sudah melebihi limit, sudah bukan ininya lagi, kapasitasnya lagi. Maka farfuk biha, harus alon-alon, harus rifki katanya di sini. Rifki itu artinya alon-alon, lembut, harus lembut. Terakhir, wala buddha, lan ora kena ora li talibil ilmi katuwe wong kang loro ilmu, minal himmatil aliyati saking seco kang luhur, fil ilmi dalam ilmu, fa innal mar'a mongko satuhune wong suwici iku yatiru mabur sapa mar'u bihimmatihi kelawan sejone almar'u, katoiri koyok manuk, yatiru kang mabur opo manuk, bijana haihi kelawan swiwi lurune toir, maksudnya dengan sayap, kedua sayap. Dan wajib bagi orang yang mencari ilmu harus mempunyai semangat yang tinggi, harus mempunyai semangat yang tinggi di dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena burung itu bisa terbang jauh di atas langit itu karena ia mempunyai keinginan yang besar, yang tinggi dari burung itu untuk untuk terbang, yang dibantu oleh dua sayapnya. Kalau si burung itu malas untuk terbang meskipun dia punya dua sayap, ya tidak terbang-terbang. Meskipun dia punya sayap, tapi dia tidak ada keinginan untuk terbang, ya maka dia tidak akan terbang. Apakah ada? Banyak kayak gitu, burung yang punya sayap tapi tidak terbang. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.